Itu kehendak Allah gitu ya. Kehendak Allah, nggak bisa, itu ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita ubah. Jadi sekilas tentang masalah ini ya teman-teman, masalah takdir. Nanti akan saya pertanyakan kepada kawan kita tentang masalah takdir ini juga ya teman-teman semuanya. Di manakah takdir itu dapat diubah? Kita dapat merujuk ya ke dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 13. Allah Subhanahu wa taala akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum kalau kaumnya mau merubah. Tapi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Berkaitan tentang masalah subtema ya teman-teman semuanya, yang manakah rencana penyalipan itu dipelopori oleh iblis atau Tuhan? Nah ini nanti akan juga saya pertanyakan kepada Joseph gitu ya. Karena kita mengetahui ya teman-teman semuanya, di seluruh Indonesia ya gereja pada terguncang gitu. Terus juga banyak perbedaan pendapat di antara mereka. Edis mengatakan rancangan dari iblis, terus Bom mengatakan rancangan dari Allah Bapa. Nggak tahu ini Joseph mengatakan apa. Kalau saya lihat RK mengatakan rancangan dari Tuhan katanya. Ada juga itu si Mata Pisau kemarin yang diskusi dengan saya ya, itu katanya rancangan manusia. Gak tahu dari yang mana yang benar gitu ya. Maka tergenapilah sudah ya teman-teman semuanya di dalam Al-Quran kita, Quran surah An-Nisa ayat 157 ya. Mereka ragu tentang penyalipan itu, terbukti gitu ya. Ya mungkin itu aja pembuka dari saya. Kita akan lihat dulu pertanyaan dia seperti apa, dan tap-tap layarnya teman-teman ya, bantu kejar target juga, dan teman-teman semuanya diposting ulang. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung aja ya. Ketika Yusuf VI mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 dikatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mau berusaha untuk mengubahnya. Tapi ingat bahwa di dalam ayat Al-Quran kita baca di dalam surah 64 ayat 11 atau surah Al-Qamar ya. Di situ dikatakan apa? Tidak ada suatu musibah, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Artinya apa? Ujung-ujungnya tetap Allahmu itu yang harus approve atau tidak approve. Anda mau lari kemana? Anda mau lari ke takdir mubram. Oke, takdir mubram, takdir mu'alak, ini yang nggak bisa diubah, ini yang bisa diubah. Kalau seandainya saya tanya sama semua ustadz di seluruh dunia, saya berani yakin. Saya tanya ustadz, bisa nggak kalau misalkan saya kerja sampai tengah malam, kalau Allah menetapkan saya miskin, bisa nggak saya kaya? Nggak bakalan. Kalau seandainya Anda menggunakan dalil kullu nafsin za'iqatul maut, sebenarnya hidup ini semua sudah diprogram oleh Allah kamu. Jadi Islam itu bingung bagaimana cara saya bisa membackup irasionalnya konteks Islam dalam hal takdir, maka saya boleh pakai takdir mubram dan takdir mu'alak. Dan lucunya teman-teman, Anda jangan salahkan kami yang Kristen yang katanya kami berbeda pandangan. Kalau kita melihat dari segi pandang Islam sendiri, kalau teman-teman Islam mau jujur, bahwa rukun iman yang ada 6 itu, yang terakhirnya percaya dengan qada dan qadar, itu tidak pernah dipercaya oleh semua Islam di seluruh dunia. Ada namanya suatu aliran dalam Islam yaitu Qadariyah, dan ada yang namanya Mu'tazilah. Mereka juga berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak menerima doktrin takdir. Justru mereka, salah satunya Mu'tazilah, itu berpendapat bahwa tidak terpikirkan bahwa Tuhan akan menghukum manusia atas apa yang dia sendiri telah perintahkan. Bahkan kalau teman-teman Islam mau jujur, kalau saya boleh ngomong masalah Syiah, Anda jangan nanti blunder ya Yusuf VI, karena beberapa waktu lalu kan pernah Anda pakai data Syiah untuk membuktikan Paulus itu setan. Itu utang data nggak pernah kebayar sampai sekarang ya. Syiah yang data yang Anda pakai, Syiah itu tidak mengakui rukun iman. Ingat loh Islam, Anda harusnya berterima kasih sama Syiah. Karena Syiah itu berjasa dalam kontribusi Islam. Semua hampir ilmu-ilmu dari Syiah. Dan Syiah itu tidak percaya dengan qada dan qadar. Tanya, rukun iman mereka apakah sama dengan orang-orang Asy'ari dan Maturidi? Beda. Bahkan
misalkan seorang muslim Syiah itu menyangkal takdir. Contoh ulama Syiah yang paling terkenal, Nasir Makaram Shirazi. Jadi kalau misalkan nanti saya tahu nih, Yusuf PI pasti pikirannya, oh Joseph jangan bawa Syiah. Kalau gitu nggak usah bawa Edis, nggak usah bawa bom Joseph. Jadi oke, kita bahas sekali lagi masalah kehendak. Kalau kamu bertanya kepada saya pribadi, kamu bertanya, apakah penyaliban itu rencana Allah atau rencana iblis? Saya bilang kehendak Allah sejak semula mau menyelamatkan manusia. Kalau kita bahas full tentang tema penyaliban, kita bahas dari Kejadian 3 ayat 15. Di situ nubuatan pertama Allah menghendaki seorang laki-laki yang lahir, seorang Mesias yang lahir dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si iblis atau si jahat. Kemudian nanti nubuat itu akan terus berlanjut sampai Yesaya mengatakan dalam Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda, seorang gadis, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Terus nubuat itu sampai dengan Yesaya 53, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan. Kalau Islam seandainya mengatakan, oh itu begitu menjijikan, penyaliban itu sangat jahat dan kejam, lebih jahat mana yang membiarkan kekasihnya diracuni sama wanita Khaybar? Yesus menderita di kayu salib karena Yesus sebelumnya pernah mengatakan dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Di dunia modern manapun, semua sepakat dengan perkataan Tuhan Yesus yang tadi. Kenapa? Orang mengorbankan sesuatu itu adalah bentuk kasih yang paling besar. Seorang ibu mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anaknya, itu kasih yang paling besar. Setuju nggak? Apakah Anda mau mengatakan itu sesuatu hal yang baik? Tidak. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib, itu bukan suatu kejahatan. Kita tidak berperang melawan kebaikan dan kejahatan. Penyaliban itu adalah lambang kemenangan atas si jahat. Kalau berbicara mengenai kehendak, sekali lagi saya tekankan, sejak semula kehendak Allah menyelamatkan manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu binasa. Dalam Kejadian ketika Adam jatuh dalam dosa, yang pertama kali mencari adalah Allah. Adam, di manakah engkau? Jadi dapat disimpulkan bahwa kehendak Allah sejak semula berkaitan dengan keselamatan. Nanti kita akan buktikan dalil-dalilnya. Oke teman-teman, ya tadi Joseph menyampaikan sesuatu kepada kita gitu ya. Saya rasa pertanyaannya nggak terlalu nggak terlalu spesifik apakah ada pertanyaan atau tidak gitu. Karena 5 menit tadi saya hanya mendengar dia bernarasi panjang kali lebar sama dengan tinggi gitu. Bahkan dalam narasi dia, saya malah ada pertanyaan untuk dia tentang masalah Adam tadi. Pertama kali katanya Adam itu hilang, yang mencari adalah Allah katanya. Kok tiba-tiba Tuhan bisa nggak tahu gitu ya? Adam, di manakah engkau? Adam dengan Tuhan dalam Kristen itu ya main petak umpet gitu. Kok bisa-bisanya Tuhan kagak tahu? Bisa ya? Tolong dijelaskan itu, Seb, kenapa Tuhanmu kagak tahu kayak gitu ya? Kok malah nanya, Adam di manakah engkau? Kan Tuhan maha tahu. Masa Tuhan kagak tahu, nanya dulu gitu. Adam, di manakah kamu sembunyi? Dam. Kan Tuhan maha tahu. Tiba-tiba Tuhan nanya, di manakah engkau? Ini Tuhan macam apa? Itu narasi Joseph tadi ya. Adam ngumpet nggak tahu juga itu ya Tuhan. Terus yang kedua, Joseph menekankan kepada saya masalah takdir yang dibahas. Saya minta tolong dong ya, satu kata saja, tolong carikan di kitabmu kosakata takdir dalam Bible ya. Takdir dalam Bible itu di mana gitu? Ada nggak satu aja kosakata takdir di dalam Bible? Makanya aku bingung kenapa kamu mau membahas tema ini gitu. Bikin aku bingung. Kok orang ini mau bahas takdir? Padahal sempit gitu pembahasannya. Takdir juga nggak ada di kitab dia. Kan kayak gitu. Lalu bagaimana dia mau menjelaskan takdir? Saya pengen tahu dulu.
Ya, pengen tahu dulu berkaitan tentang masalah Al-Qur'an kita yang dibawakan oleh Joseph tadi ya. Itu pun salah dia membawakan. Ya, salah. Di dalam Quran surah Al-Qamar di ayatnya yang ke-52, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat tertulis dalam buku-buku catatan amal. Wa kullu shagirin wa kabirin mustator. Segala amalan yang kecil atau besar semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada di situ menyinggung masalah takdir mubram atau mu'allaq. Di Al-Ra'd ayat 13 tadi itu adalah takdir mu'allaq yang bisa diubah gitu. Ya, asalnya kita miskin dicatatkan oleh Allah. Lalu kita merubahnya menjadi kaya karena ikhtiar. Itu masih bisa gitu. Makanya kan takdir itu ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Nah, terus ya di sini saya tekankan kepada Joseph. Kita di sini diskusi lintas agama. Maka bawalah pahamku yang Asy'ariyah gitu. Bukan masalah kita ini diskusi lintas mazhab. Gak nyambung kalau lintas mazhab gitu. Kamu bawa Asy'ariyah, Maturidiyah, bawa Syiah. Kita bukan diskusi lintas mazhab, tapi kita diskusi lintas agama. Maka kau ambil dari bahan kitab kau dan aku ambil dari pahamku gitu, dari Al-Qur'anku. Ya saya harap tidak melenceng dari situ. Itu tanggapan saya. Jadi ada dua pertanyaan yang saya ajukan sama Joseph. Kita lihat jawabannya seperti apa. Satu, di mana kosakata takdir itu ada di dalam kitab Joseph. Terus yang kedua, ya teman-teman semuanya, itu kenapa Tuhan kok bisa nggak tahu Adam sembunyi di mana? Apakah takdir dari Tuhan dia nggak maha tahu gitu? Amburadul di awal gitu loh teman-teman ya. Tuhan kok bisa-bisanya kagak tahu? Apakah ini takdir dari Tuhan dia nggak maha tahu gitu? Cobalah dijelaskan sama saya. Makin kagak paham jadinya saya. Ya. Aduh. Ya udah itu aja mungkin ya, kita lihat jawaban Joseph kayak gimana teman-teman. Ya, bagaimana dia menjelaskannya? Silakan. Oke, Ustadz, saya lanjut ya. Mana ini? Oh, belum. Oke, baik, Ustadz boleh di-mute dulu. Oke, gini, teman-teman ya, tadi Ustadz Yusuf PI sempat di akhir-akhir bilang katanya Joseph ini bukan diskusi lintas mazhab. Salah, ini bukan mazhab. Saya membahas Syiah, itu bukan bagian mazhab. Orang Islam, ulama pasti akan ketahuin kamu. Syiah, Maturidi, Asy'ari itu bukan bagian mazhab. Mazhab itu Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Yang saya sebutkan terkait Syiah, terkait Maturidi, terkait Asy'ari itu manhaj. Kalau mazhab itu berkaitan dengan fikih, contoh ada mazhab, beberapa mazhab yang memperbolehkan untuk memelihara anjing, itu mazhab. Itu seorang ustadz nggak tahu, jadi jangan berbohong sama sesama Islam ya, jangan blunder. Terus untuk berikutnya saya tanggapi, Anda tidak mau dibahas manhajnya, Anda jangan bawa-bawa Edis TV, jangan bawa-bawa bom-bom, jangan bawa-bawa mata pisau saya kayak gitulah. Nah ini kan kita bisa kurang dibalas nyubit, nangis, cengeng. Joseph jangan balas-balas gitu. Kita langsung ke inti jawabannya. Oke, kita jawab. Ketika Tuhan Allah mencari Adam, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, di manakah engkau? Nah, jadi begini, Yusuf PI dan teman-teman Islam, Allah kami mencari keberadaan Adam itu bukan mencari keberadaan fisik, tapi rohani. Allah mau supaya Adam tampil di hadapan tahta Allah, di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosanya. Itu yang harusnya kamu paham. Jadi jangan dibaca tekstual, baca kontekstual. Maka Adam di situ tidak lagi kemudian berkata, aku di sini, hai, bukan. Adam menjawab di ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Lalu kan Tuhan Allah, Pak. Tuhan Allah berkata di dalam ayat 11, siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Artinya apa? Di situ jawaban jelas bahwa Tuhan Allah mencari keberadaan spiritual Adam untuk mengaku dosa, bukan keberadaan fisik.
Jadi kemahatauan Allah itu ketika di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 12 tidak lagi mencari fisiknya Adam, tetapi secara makna khusus ia ingin supaya Adam tampil di depannya bukan hanya secara fisik, tetapi secara pengakuan dosa bahwa dia memakan buah pengetahuan baik yang dia dan jahat. Ya. Oke, kemudian masalah takdir. Takdir itu dari bahasa Arab qadar, ya, qadar. Itu qada dan qadar, takdir. Qadar artinya ditetapkan. Anda buka dalam Lukas 22 ayat 22, di situ kata ditetapkan. Apakah sama dengan definisi takdir? Sama. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 22. Ustaz boleh cek ini kalau nggak percaya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Sekarang saya tanya sama orang Islam, takdir itu artinya apa? Yang telah ditetapkan, bukan? Sama kan? Jadi jangan muluk-muluk harus tertulis begini, harus tertulis takdir. Takdir sendiri definisinya itu ditetapkan. Maka ketika di situ tertulis telah ditetapkan, itulah makna takdir. Oke, sekarang saya bantah semua argumen dan narasi Yusuf PI dengan mengatakan bahwa ketika Tuhan kami tidak tahu, saya balikan. Di dalam Ustadz siap-siap jawab ya. Surah At-Taubah ayat 16 saya tanya. Dalam surah At-Taubah ayat 16, coba Islam perhatikan di sini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji padahal Allah belum mengetahui kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah? Kenapa Allah belum tahu? Silakan dijawab ya berdasarkan ayat. Yang tadi tidak ada tertulis Allah tidak tahu atau Allah Bapa tidak tahu keberadaan Adam sehingga Allah mencari, tidak ada. Tetapi di dalam Islam jelas dalam ayat Al-Qur'annya Allah belum mengetahui. Kenapa Allah belum tahu? Dijawab ya dalam surah At-Taubah ayat 16. Kemudian berkaitan dengan takdir mubram, sekali lagi saya tanya sama Ustadz Yusuf PI. Kalau Anda membahas tentang surah Al-A'raf itu tentang surah Al-Qamar ayat 11 bahwa itu berkaitan dengan musibah, berkaitan tentang amal. Sekarang saya tanya, apakah semua takdir yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu bersifat sementara atau permanen? Itu pertanyaan saya. Ya, tadi pertanyaannya bahwa Allah belum mengetahui itu dalam surah At-Taubah ayat 16. Nah ini, berkaitan dengan tadi narasi Ustadz di awal sempat menyatakan bahwa Allah telah menetapkan di Lauhul Mahfuz. Sekarang saya bertanya, ketika Allah menetapkan di Lauhul Mahfuz bersifat sementara atau permanen? Oke. Nah, poin kedua dari pertanyaan itu adalah ketika Ustadz Yusuf PI mengatakan bersifat permanen, maka sudah sejak semula Allah Ustadz menghendaki Adam dan semua manusia itu mengalami dosa. Karena nanti saya tampilkan hadisnya bahwa semua manusia, teman-teman, dalam Islam itu ditakdirkan untuk berdosa. Tidak ada yang bisa menghindari dari dosa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi dua poin penting pertanyaan itu, dua pertanyaan sudah saya jawab, silakan saya kembalikan untuk Ustadz Yusuf dijawab pertanyaan saya, dua pertanyaan juga. Monggo. Saya buka. Oke ya, rupanya perlu banyak diajari Joseph ini. Iya teman-teman, Maturidiyah bukan mazhab tapi manhaj katanya. Dari mana itu? Manhaj dari mana? Nih ya, kalau kita ketik aja ya teman-teman, nih ketik ya. Kalau kita mau cari mazhab, sejarah mazhab Maturidiyah, dia bilang manhaj. Apa ya? Mazhab Maturidiyah, mazhab itu banyak, Sep. Bukan cuma 4 imam yang kau sampaikan tadi. Apa? Nggak paham dia. Rupanya apa itu mazhab, apa itu manhaj. Manhaj itu ke Al-Quran dan hadis, ke Rasulullah, cara beragama gitu. Nah, metodenya kayak gimana? Maka dari mazhabnya. Bukan dari manhaj itu adalah cara beragama yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ada manhaj salaf, kan kayak gitu. Manhaj yang terdulu, cara beragama orang-orang dulu gitu. Metodenya kayak gimana? Maka ada mazhab. Mazhab itu metode. Aneh. Belajar di mana kau gitu? Belajar dulu lah ya. Aduh. Aneh-aneh juga ya pernyataan dia. Terus tadi saya meminta kepada Joseph, saya tampilkan satu kosakata takdir di kitabmu mana? Takdir itu katanya ketetapan. Di kitabmu tertulis secara tekstual takdir, rupanya kagak ada.
bahasnya temanya takdir, tapi tekstual di kitabnya kagak ada, teman-teman. Kayak gimana membahas yang gak ada gitu Joseph ini ya. Kalau ketetapan ya kita bahas ketetapan aja bahasanya gitu Sep ya. Jangan ke Islaman takdir kan gitu. Takdir bahasa Islam itu ya, qada dan qadar ya. Lalu kenapa kau ambil lalu dengan percaya dirinya kamu ingin bahas sama aku gitu tentang masalah takdir, ditanya satu kosakata teks aja gitu ya. Di kitab kau mana ada kosakata takdir? Ajong. Lalu apa yang mau dibahas gitu? Apakah kalaunya tidak ada ini membahas yang tidak ada gitu loh. Ya, berkaitan masalah surah At-Taubah ya teman-teman. At-Taubah yang dibawakan oleh Joseph. Nih, ya saya bacakan. Am hasibatum an tusraku walamma ya'lamillahu alladhina zahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Wallahu khairum bima ta'malun. Apakah kamu mengira ya kamu akan dibiarkan tanpa diuji padahal Allah belum mengetahui. Ini katanya Allah belum mengetahui ya teman-teman di sini ya. Dalam kenyataan orang-orang berjihad ya, orang-orang berjihad ini kan namanya manusia kehendak bebas manusia. Allah tidak meremot kehendak bebas manusia. Makanya ada namanya takdir mu'alak. Takdir bisa dirubah oleh manusia atas ikhtiar manusia. Bukannya Allah tidak mengetahui, tapi di sini orang-orang yang berjihad itu yang mana? Itu kehendak bebas dia. Kehendak bebas dia gitu. Makanya Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad. Maksudnya apa? Ada yang ikut jihad, ada yang tidak, karena manusia mempunyai kehendak bebas. Gak bisa Allah paksa semua umat muslim harus perang. Gak bisa. Manusia itu bukan robot, Sep. Ya, bukan robot. Bukan berarti Allah tidak mengetahui di situ. Ya. Jadi, ya kalau secara tekstual di kitab Anda tidak ada, makanya ngotot sama aku gitu. Kamu membahas masalah takdir, saya agak aneh gitu loh teman-teman sama Joseph ini kemarin. Bahas takdir orang ini. Emangnya ada takdir kata saya di Katolik? Makanya ya udah ya saya jabanin aja. Oh, ternyata nggak ada secara tekstual. Lalu apa yang mau kita bahas? Apakah kita mau membahas yang tidak ada gitu? Dari secara tema aja udah gugur gitu, udah nyungsep duluan gitu. Aduh, belum bahas rencana penyalipannya. Mungkin itu aja tanggapanku dulu ya tentang Adam. Tentang Adam saya nggak ngerti penjelasannya. Maksudnya apa? Rohaninya seperti apa yang tersembunyi? Silakan. Oke, silakan diterima Ustaz. Oke, giliran saya ya. Oke. Ada satu pertanyaan belum dijawab. Konsep Lauhul Mahfuz bersifat sementara atau permanen itu tidak terjawab loh. Makanya jangan kebanyakan narasi yang nggak jelas ya. Kamu tuh ngerti nggak? Saya itu paling sebel sama Nandar, sama Yusuf VI, sama Rifa, sama Islam pokoknya. Karena mereka selalu menempati 3 urutan orang paling cerdas di dunia. Islam ini paling ketiga besar. Apa aja? Orang cerdas, tidak cerdas, dan terakhir Islam. Saya tadi sudah ngomong, takdir itu secara bahasa, itu dari bahasa Arab qadar. Kamu buka, kamu jujur jelasin, qadar atau takdir itu dalam secara definisi bahasa Indonesia apa? Artinya ketetapan. Ngerti? Saya tadi udah bilang, sebelum kamu mempermasalahkan tidak ada secara tekstual. Makanya saya bilang, secara makna jelas ada di dalam Lukas 22 ayat 2. Lukas 22 ayat 22, sorry. Di situ dikatakan apa? Sebab anak manusia diserahkan, sebab sudah ditetapkan. Di situ kata ditetapkan, itu takdir. Gimana sih kamu? Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Tadi di awal pembukaan saya juga sudah bacakan. Sudah saya buktikan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Makanya catat. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan, takdir
Secara bahasa, Ustadz Yusuf ya, ini bahkan Google lebih pintar daripada Muhammad dan pengikutnya. Takdir itu artinya ketetapan Tuhan. Ngerti? Oke, ini bahasa Arab, tapi ini diserap jadi bahasa Indonesia. Kamu mau main linguistik sama saya, ayo. Kamu hapus kata puasa, kamu hapus kata rukun, kamu hapus semuanya. Itu semua bukan milik Islam. Puasa itu milik teman kita yang bahasa Sanskerta, Upasa. Islam itu jangan sok-sokan. Kamu lahir belakangan kok mengklaim semuanya. Oke, sekarang sekali lagi saya ulangi. Masalah manhaj dan mazhab, nggak usah ngajarin saya. Perhatikan, mazhab itu di dunia yang dikenal. Tadi saya sudah bilang, makanya dengarkan. Jangan kelamaan selalu mendengarkan toa. Ada 4 yang diakui, yang mainstream. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kalau masalah Asy'ari, Maturidi kamu bilang mazhab, secara fikih mazhab Maturidi yang kamu bilang itu mazhab mengikuti apa? Itu nanti ada bingung loh pakai bahasa mazhab lagi. Sementara Asy'ari itu mengikuti fikih mazhab kebanyakan Syafi'i. Hah? Jadi nggak mungkin mazhab bermazhab. Jelas manhaj itu salaf, manhaj salaf mengikuti siapa? Salafnya Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah mengaku salafi. Sudahlah, nggak usah terlalu bermain di bahasa Islam. Saya sudah kebal. Kemudian balik lagi. Masalah Allah belum mengetahui, Ustadz Yusuf blunder katanya di Islam ada kehendak bebas, manusia nggak mungkin jadi robot. Ada hadis Nabi mengatakan bahwa jika manusia tidak berdosa, maka Allah akan menggantikan umatnya dengan umat yang berdosa. Kita baca di dalam hadis. Andai kau tidak berbuat dosa, kita baca di sini. Makanya tadi saya sempat bilang tidak ada free will dalam Islam, ngaco ini. Saya minta nanti datanya, dalilnya ya. Nanti dijawab itu. Ada utang lagi, nambah utang lagi itu ya. Berkaitan tentang Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua berkaitan tentang hadis. Perhatikan. Hadis itu ya, hadis itu dalam Islam manusia itu sudah ditetapkan untuk berdosa, teman-teman. Perhatikan ya. Manusia dalam Islam itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Perhatikan. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2499 dikatakan apa? Kullu bani Adama khata'u wa khairul. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Jadi Allahnya itu lagi gabut. Saking gabutnya Allah, kalau nggak ada yang berdosa, Allah telah mengatakan semuanya pasti berbuat salah. Berarti tidak ada kehendak bebas. Karena semua manusia sudah pasti berbuat salah. Perhatikan, ya. Bahkan kita baca dalam hadis berikutnya, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam. Kalau dia segera bertobat meninggalkan dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening. Tetapi jika dosanya bertambah, maka akan bertambah pula titik hitam tersebut. Ini maksudnya apa? Hah? Terakhir, sekali lagi saya ingatkan, kalau Ustadz Yusuf tidak memahami pertanyaan terkait tentang Lauhul Mahfuz, saya tanya, berarti untuk hadis manusia ditetapkan dosa, itu bersifat sementara atau permanen? Kemudian saya tanya, dari poin itu, berarti ketika iblis dalam Islam ya, ceritanya, menggoda Adam dan istrinya memakan buah khuldi, itu tugas siapa? Kehendak bebas atau takdir? Silahkan dijawab nanti. Terkait tentang Adam yang berkaitan tentang keberadaan rohani, Ustadz harus paham. Itu tadi saya sudah jelaskan. Tidak ada Allah di situ mempertanyakan keberadaan jasmani. Sudah dijawab dari ayat yang saya jelaskan. Silahkan. Oke teman-teman semuanya, ya bukannya saya mendapat jawaban teman-teman, tapi malah tambah bingung saya dengan perkataan Joseph. Gak usahlah kau bahas tentang masalah istilah Islamnya, sudah kenyang saya. Katanya bermazhab kepada Ibnu Taimiyah, Salafi itu. Ngaco ini orang ya. Aduh. Imam Ibnu Taimiyah itu, ya Sep ya, Imam Ibnu Taimiyah itu, beliau bukan Salafi, bukan. Beliau itu hidup lebih dari 3 generasi yang ditetapkan di hadis. Lepas dari Salafi, nggak usah, aduh. Makanya kalau kau nggak ngerti, gitu lebih baik nanya gitu. Imam Ibnu Taimiyah itu bukan ulama Salafi. Kok malah tuduh Islam
bermazhab ke Ibnu Taimiyah. Aduh. Coba manhaj itu adalah cara bagaimana orang-orang terdahulu beragama. Lalu ada metodenya, namanya seperti itu, Sep. Ya, bedakan gitu, bedakan. Bisa nggak? Tolong dibedakan. Terus tadi yang kamu pertanyakan kepadaku nih. Bentar, udah aku catat tadi. Apakah lauhul mahfuz itu kekal, kata kamu? Kan kayak gitu. Apakah dia bersifat kekal? Lauhul mahfuz itu apa? Lembaran yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kan ada perinciannya. Ada takdir mu'alak, ada takdir mubram. Contoh manusia mati tadi ya. Manusia mati semuanya, kata kamu. Itu ketetapan. Itu ketetapan, sudah. Itu ketetapan. Ketentuannya seperti apa? Manusia ditakdirkan dengan takdir mubramnya, ya, ditetapkannya itu nggak bisa diubah oleh manusia. Semua pasti mati gitu. Tapi ketentuannya bisa diubah manusia. Bagaimana cara matinya? Semua manusia itu berbeda-beda matinya. Nggak sama semua manusia sakit mati, enggak. Ada yang kecelakaan, ada yang bunuh diri. Aduh. Jadi makin puyeng saya dengar Joseph. Ya teman-teman, ini orang bahas apa? Saya pikir gitu. Bahas apa dari tadi dia ini? Waktu saya minta tunjukkan ya, bahwa yang paling pintar itu adalah saya, Ripa, dan siapa tadi? Bang Nandar. Gini, kita satu aja ya. Aku meminta di awal tadi kosakata takdir secara tekstual. Tekstual di kitabmu. Di kitabmu tekstual ada nggak kosakata takdir? Kamu bawa Lukas 22 nomor 22. Ditetapkan. Di situ nggak ada ditetapkan itu perinciannya seperti apa. Nggak ada juga kosakata takdir di situ. Kita kan ada perincian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, dituliskan di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Kan kayak gitu. Tidak akan dapat yang mengambilnya di tempat yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Itu ketetapan yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ingat, tapi kalaunya sudah ada ketentuannya, ketentuan mubram ya dengan mu'alak itu beda. Tolong dibedakan gitu. Berantakan banget argumentasi dari Joseph ini gitu. Bentar, apa lagi? Katanya masalah mazhab Maturidiyah. Maturidiyah kan aku udah tadi ya. Udah sampaikan kepada kamu Maturidiyah itu mazhab. Udah nggak perlu diulangi lagi dah. Jadi tentang jawaban Joseph aja dah ya teman-teman. Tentang jawaban Joseph ketika menjelaskan tentang tuntutan pertanyaan saya. Sep, gimana bisa, aku bertanya dulu dah sama kamu ya. Gimana bisa kita membahas yang tidak ada gitu? Konsepnya di agama kamu nggak ada. Kan kayak gitu. Perinciannya di agama kamu nggak ada. Lalu kamu bahas secara teks pun juga nggak ada gitu. Lalu kamu ngotot sama aku membahas tentang masalah takdir. Lalu bagaimana bisa kita membahas yang kagak ada gitu loh. Serius Sep, aku bingung malam ini aku sama kamu Sep. Jujur, bingung, betul bingung. Aduh. Oke, giliran saya. Oke, silakan di-mute Ustaz. Oke, baik. Ustadz Yusuf PI mengeluh, baru kali ini saya melihat Ustadz Yusuf PI mengeluh. Yang harusnya repot itu saya. Kalau nggak ada, saya nggak mungkin nantang. Saya tadi sudah bilang, secara makna. Anda mau berbicara mengenai kata takdir, saya juga berani mengulas debat kita kemarin. Anda bilang penyaliban itu tidak penting, makanya tidak usah diperdebatkan. Terus kenapa Anda menyanggupi? Ingat nggak? Tema debat kita 4 hari yang lalu tentang siapa yang disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Jawabannya Yusuf P. apa? Itu tidak penting. Islam itu, Al-Quran itu lebih runut mengenai masalah hukum waris dan kawin-mawin.
Ayatnya pakai dong Ustadz Yusuf PI. Nah sekarang gantian. Kamu memikirkan bahwa saya tidak ada kata takdir di sini. Saya tadi sudah bilang, berdasarkan definisi takdir itu artinya ketetapan. Di Alkitab ribuan kata ketetapan itu ada. Sorry, nggak ribuan, terlalu banyak. Nanti ditanyain satu-satu lagi. Puluhan bahkan ratusan ayat tentang ketetapan itu ada, salah satunya di dalam Lukas 22 ayat 22. Kamu nggak penasaran kenapa saya bersikukuh dengan Lukas 22 ayat 22? Saya bisa aja cari ayat lain, tapi saya bersikukuh kamu membahas Lukas 22 ayat 22. Silakan kamu buka. Dari tadi saya tantang kamu buka, kamu nggak mau loh. Lihat di situ. Ini perhatikan teman-teman yang penasaran kenapa Yosef bertahan di Lukas 22 ayat 22. Ini sekaligus untuk menjawab apakah penyaliban itu rencana Allah Bapa atau rencana iblis. Perhatikan Yesus berkata apa di ayat sebelumnya. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Maka ayat 22 Yesus mengatakan dengan jelas apa? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Artinya itu kehendak Allah sejak semula, memang ingin supaya keselamatan itu datang melalui cara yang tidak terduga. Bahkan dari kejahatan Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Itu intinya Yusuf. Itu sekaligus menjawab. Makanya dari tadi saya bingung. Kamu bilang saya nggak jelas, kamu yang nggak jelas, nggak ngerti. Coba kamu berani nggak buka Lukas 22 itu, kamu baca di ayat sebelumnya, ayat berikutnya. Itu langsung menjawab sekaligus keberatan kamu terkait rencana penyaliban. Oke, saya lanjutkan dengan permasalahan yang berikutnya. Lauhul Mahfuz. Once again, Yusuf PI, kamu itu keliru ya. Dari tadi, data saya tidak ada yang dibantah oleh Yusuf PI. Perhatikan, saya bawa hadis manusia sudah ditetapkan berdosa. Sekarang saya tambah lagi, teman-teman. Ya, perhatikan. Ini data saya, kalau teman-teman perhatikan dan simak debatnya dengan baik-baik, yang Islam juga mau jujur, saya tampilkan data, hadis-hadis, data penunjang itu banyak. Perhatikan, bandingkan dengan Yusuf PI. Dari tadi cuman menampilkan wajahnya saja yang kebingungan dan celengak-celinguk. Perhatikan, saya tambah lagi hadis. Nah, kamu bantah bisa nggak? Hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6124, kitab Qadar. Saya langsung saja ke dalam isinya. Perawinya tidak usah, karena ini Sahih. Adam dan Musa saling berdebat. Ini hadis yang paling mainstream. Musa mengatakan, hai Adam, engkau adalah bapa kami. Sungguh engkaulah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari sorga. Adam menjawab, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan Allah telah memberikan catatan untukmu. Udah dikasih contekan katanya, tapi Musa masih bingung. Islam ini, kalau teman-teman mau teliti, Islam ini suka merendahkan Nabi loh. Bayangkan, masa Musa dibilang udah dikasih contekan tapi masih nanya, dikatakan on sama Adam. Apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan? Perhatikan, 40 tahun bagiku sebelum dia menciptaku. Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa. Jadi dalam Islam, Adam dan Musa itu saling menyalah-nyalahkan. Sampai akhirnya Adam bilang, orang saya berdosa juga karena Allah. Berdasarkan hadis ini, saya minta sama Ustadz Yusuf PI, Adam berdosa katanya sudah ditakdirkan. Sekarang saya tanya, dosa Adam dalam Islam itu karena apa? Makan buah kuldi. Oke, sekarang Adam makan buah kuldi karena siapa? Oke, Joseph karena godaan iblis. Oke, sekarang saya tanya lagi, siapakah yang memerintahkan iblis untuk menggoda Adam? Ceder. Silahkan dijawab. Saya butuh dalil, saya butuh data. Silahkan bantah data-data saya dari tadi. Data-data yang saya tampilkan mengenai Quran, mengenai hadis, tidak ada yang dibantah. Silahkan ini dibantah. Terkait sekali lagi mengenai takdir atau ketetapan, saya tadi sudah bilang, Ustadz Yusuf PI di awal tadi sudah menyebutkan takdir itu juga semacam ketetapan. Artinya Ustadz Yusuf sudah nyambung bahwa di dalam Lukas 22 itulah yang dimaksud dengan takdir, ketetapan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, itulah takdir. Allah menetapkan sejak semula manusia itu selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekarang saya minta jawaban atas pertanyaan saya, silahkan diberikan. Jangan mengeluh. Silahkan berikan jawaban disertai dalil. Monggo. Ya teman-teman semuanya, inilah ya teman-teman, tadi kata Joseph manusia itu ditetapkan berdosa, kan kayak gitu. Tapi ditetapkannya itu tidak ada rinciannya. Itu yang jadi masalah. Seperti dia membawa Lukas 22 nomor 22 tadi, tidak ada perinciannya. Apakah penetapan ini atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas free will dia
di situ kan ada cabangnya lagi. Banyak masalah takdir itu, Sep. Ya, takdir itu ada pembahasannya. Contoh nih ya, kata kamu tadi ditetapkan di Lukas 22, ditetapkan dengan ditentukan beda. Karena ketentuan itu beda. Contoh seperti ini, tadi aku udah bilang, manusia itu ditetapkan mati. Seluruh manusia. Ya. Tapi ketentuannya seperti apa? Ketentuannya bagaimana cara matinya. Nggak sama semuanya gitu. Nah, itu yang kamu harus pelajari maksudku. Lalu bagaimana dengan Adam? Waktu Adam berdosa, kau bawa hadis tadi, perdebatan antara Nabi Musa dan Adam, kan kayak gitu. Nabi Adam tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan. Aku berdosa karena Allah, katanya kan kayak gitu. Kata kamu tadi, aku berdosa karena Allah. Nih coba kalau kita lihat di sini. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya teman-teman. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atay'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini ketetapan. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Sebelum Adam diciptakan. Ketentuannya seperti apa ketentuannya? Ketentuannya ternyata Adam makan buah khuldi. Lalu Adam makan buah khuldi ini apakah kehendak Tuhan? Bukan. Periwilnya Adam. Aduh. Bisa saja Allah ya dengan cara lain menurunkan Adam ke muka bumi. Karena sudah ditetapkan gitu. Ditetapkan oleh Allah dia sebagai khalifah di muka bumi. Bisa saja Allah mengambil cara lain, tidak memakan buah khuldi bisa, tapi ketentuannya dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini teman-teman, kenapa Nabi Adam itu tidak mau disalahkan? Karena dia tobat. Gitu ya. Dan tobatnya diterima, tidak ada dosa waris makanya dalam Islam. Nih. Ya, tidak ada dosa waris. Nih. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Enggak ada dosa. Ya, dosa itu karena Allah enggak ada, atas pelanggaran Adam sendiri itu. Ya, makanya dia bertobat dan Allah mengampuninya. Gitu. Jadi ya kalau untuk masalah manusia berdosa itu jatuhnya di takdir mu'alak. Bisa dia menjadi tidak berdosa apabila dia menghindari perbuatan dosa, nggak berdosa dia. Jadi itu bukan yang ditetapkan manusia ditetapkan berdosa. Bisa manusia ya tidak berdosa bisa kalau menghindari dosa. Contoh kayak gini, ini remote milik orang, ya teman-teman, milik orang. Saya mempunyai kehendak bebas, curi nggak. Iblis bilang curi, kan kayak gitu, curi kata iblis. Nah saya bisa membantah rayuan iblis, bisa juga mengikuti rayuan iblis. Ini kehendak bebas saya. Maka ketika saya curi ini remote, apakah iblis disalahkan? Gak mau dia. Salah kamu, aku cuma menyeru. Yang melakukan tindakannya adalah kamu gitu. Kayak gitu. Tapi bisa aku ubah takdirnya. Kalau aku nggak mencuri, aku kembalikan kepada orangnya. Makanya untuk masalah dosa manusia ditetapkan bahwa manusia itu berdosa, itu bisa diubah, Sep. Ya. Jadi seperti itu. Udah jam 12. Apakah habis ini closing atau tidak seperti apa? Silakan. Oke, udah habis ya. Oke, satu ronde lagi Ustadz. Habis itu kita closing ya. Closing, baik. Satu ronde lagi nih. Satu ronde terakhir. Oke. Silakan diterima dulu Ustadz. Silakan di-mute dulu. Oke, baik. Ini lucu loh, bagaimana seorang Yusuf VI itu menganalogikan sesimpel dan sederhana itu bahwa di Islam ada free will. Sejak kapan? Jadi tadi saya sudah sampaikan
Sekarang kalau memang Ustadz Yusuf PI begitu yakin dan percaya diri di Islam ada free will, ada nggak ayatnya? Seperti dalam kitab Kejadian. Lihat, saya tadi sudah membuktikan Allah memberikan kehendak bebas. Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua sepakat, teologi Protestan, teologi Katolik, teologi Ortodoks percaya gambar dan rupa itulah yang dimaksud dengan kehendak bebas. Artinya manusia memantulkan bagaimana Allah mempunyai kehendak, maka manusia juga punya kehendak, bisa memilih mana yang baik dan jahat. Ini baru pertama, silakan direkam teman-teman. Di Islam ada free will, saya minta. Wah, nyontek-nyontek Kristen. Oke, kamu bilang katanya di Islam dosa bisa dipilih-pilih, mana bisa, nggak ada, bohong. Ini Ustadz bohong loh, saya laporin ke MUI, mau nggak? Ini dalilnya loh, manusia bisa tidak berdosa. Nggak ada, di dalam Islam itu semua pasti berdosa. Saya tadi sudah tampilkan hadisnya, ditambah data saya. Baca dalam hadis ini, data saya banyak banget, bejibun dari tadi. Nah, makanya Yusuf PI itu bukan alasannya saya nggak bisa katanya. Joseph itu sempit. Nah, kebalik, dia yang kebingungan karena tahu Islam itu konsep takdirnya berantakan, bubuk semua. Dalam hadis Imam Muslim nomor 2749, baca. Walladzi nafsi biadihi laulam, demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Muhammad, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Jadi Allah itu nggak suka kalian itu suci, kudus, beda sama Tuhan Yesus. Ya. Lihat, di dalam hadis ini dikatakan manusia harus berbuat dosa. Bayangin loh, Allah. Beda dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 kata Tuhan Yesus apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tadi juga Joseph katanya iblis itu Adam itu bisa memilih. Iblis, wong semua kena prank dari awal kok. Ayo Islam jujur, saya pernah kesaksian. Ketika teman-teman bertanya apa alasan saya meninggalkan Islam, ya ini konsep takdir, maju kena, mundur kena. Anda pikir saya murtad karena kehendak bebas seperti yang dikatakan Yusuf PI? Oh enggak, nanti kita bawa datanya, tapi kita bahas ini dulu. Ternyata Adam digoda iblis makan buah khuldi. Itu kenapa? Baca Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la aqudana lahum siratal mustaqim. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Kasihan si iblis jadi kambing hitamnya Allah. Jadi iblis menyesatkan manusia, teman-teman. Itu karena Allah yang menyesatkan duluan. Semua gara-gara Allah ya. Coba ada lawyer nggak? Nah, kita harus tuntut ini kena pasal berlapis ini. Jadi ya, tadi saya katakan apa? Apa tadi? Saya jadi lupa. Bahwa di dalam kita katanya iblis itu katanya manusia itu digoda iblis katanya. Lihat, ini iblis saja mengatakan disesatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin iblis itu dalang utama, sementara dalang utamanya adalah Allah. Dan untuk menjawab, ketika manusia tersesat, teman-teman yang kafir, ya, yang oten, ya, jangan menyalahkan diri kalian atas kalian itu merasa sesat. Kenapa? Karena ini juga yang menyesatkan. Udah jelas-jelas yang suka bikin sesat itu Allahnya mereka. Kita baca dalam Al-Baqarah ayat 7, baca. Atamallahu ala qulubihim. Inilah yang saya menjawab kepada ustadz yang waktu itu mendebat saya. Kenapa saya murtad? Saya langsung salahkan Allah. Kenapa? Baca surah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi kalau saya murtad karena hati saya terkunci, karena pendengaran saya terkunci, itu karena Allah. Nggak ada free will di sini, nggak ada. Di dalam ayatnya nggak ada. Nggak ada. Makanya saya mohon penjelasan Yusuf PI yang digelari Ustadz, mungkin lebih hatam Al-Quran ilmunya daripada saya, di mana dalil dalam Al-Quran terkait free will. Teman-teman, saya kasih tahu, Ustadz Yusuf Islam, kalau dia berani bawa dalil free will, kalaupun ada ya, kalau ada, ini semua berarti ayat-ayatnya bertentangan semua dan kontradiksi. Ya, ini terakhir ya, berarti habis Ustadz langsung closing. Oke.
mana ayat periwil di dalam agama Islam di Al-Quran? Baik, pertanyaannya, mana ayat periwil dalam agama Islam di dalam Al-Quran? Ini pertanyaan ecek-ecek bagi saya, teman-teman. Kenapa? Karena ayat periwil itu ada di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-29. Wa allaisal insani illa ma sa'a. Jadi bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Gitu, saya. Wa allaisal insani ma illa ma sa'a. Tuh, kehendak bebas, ya, kehendak bebas manusia, bahwa manusia akan memperoleh apa yang akan diusahakannya. Itulah dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas mengusahakan sesuatu, bukan seperti robot gitu. Perlu kamu pahami itu. Terus berkaitan tentang masalah kamu katanya murtad, ya. Murtad dari Islam pindah ke Katolik, kan kayak gitu. Apakah ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah ketetapan, tapi ketentuannya kamu yang menentukan. Paham? Kamu masih bisa merubah diri kamu menjadi Islam lagi. Maka Allah akan ubah gitu ketetapan, karena bisa berubah atas usaha kamu sendiri gitu. Makanya ada dua tentang masalah takdir itu. Takdir yang tidak bisa diubah lagi, ya. Takdir mubram, takdir yang bisa diubah, takdir mu'alak gitu. Gitu. Dari tadi kok nggak ngerti-ngerti ya, teman-teman. Nih ya. Nih. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bisa ada dalilnya kehendak bebas dalam Quran gitu. Jangan salah. Ya, jangan salah, kita bebas untuk memilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengutus setan untuk orang kafir, mengutus Nabi Muhammad untuk orang beriman. Di dalam Quran surah Maryam ayat 83, ya teman-teman, Allah mengutus setan katanya, kata orang-orang Kristen. Ya, Allah mengutus setan. Ya, untuk orang kafir. Tapi di Al-Baqarah ayat 119, di situ Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Inna arsalnaka illa bilhaq. Tidak aku utus engkau yang Muhammad kecuali dengan kebenaran. Ada dua yang disediakan Allah. Ini ketetapan gitu. Ketetapan. Ada yang buruk, ada yang baik. Tinggal manusianya aja lagi. Saya milih yang buruk, jalan yang buruk, atau yang baik. Inilah periwil Quran surah An-Najm tadi. Kalau saya mengikuti yang buruk, ya berarti ini pilihan saya sendiri. Takdirmu mu'alak namanya. Kayak gitu. Nah, yang takdir mubramnya adalah yang buruk dan yang baik. Takdir mu'alaknya tinggal kita mau pilih yang mana, kiri atau kanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sempurna. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk keadaan yang sempurna. Sempurna, dia ada akal, bisa mengetahui buruk dan baik. Kan kayak gitu. Aduh. Maka dari itu ya teman-teman, makanya otak itu difungsikan gitu. Kita diberi akal gitu ya teman-teman. Diberi akal. Untuk apa? Kita bisa merubah takdir mu'alak kita. Yang ditetapkan A, kita ubah jadi B. Yang ditetapkan kita murtad, bisa menjadi Islam. Jadi seperti itu. Mungkin itulah penjelasan saya ya teman-teman tentang masalah takdir gitu. Saya aneh saja.
berani bahas bahasa kosakata takdir, tapi di kitabnya kagak ada gitu. Lalu mau apa yang dibahas gitu loh. Makanya saya heran dan bingung teman-teman. Ya udah silakan ya, kita closing. Syukron jazakallah ya Bang Crazy ya. Closing siapa Sep? Silakan. Kamu duluan. Ya Ustadz Yusuf, karena tadi pembuka saya duluan. Oke, baik. Saya mute lagi. Iya teman-teman semuanya, ya malam ini ya sudah saya jelaskan tentang masalah takdir gitu ya. Ada beberapa ayat yang saya sampaikan, dan diskusi saya ini ya teman-teman dengan Joseph ini hanya sebagai penambahan edukasi untuk kita semuanya, tidak ada kebencian gitu ya. Maka mari kita menilai gitu, berpikir gitu ya teman-teman semuanya, mana sih yang masuk akal gitu ya, mana yang masuk akal, karena kita diberikan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman berfirman di dalam Quran surah Yunus. Saya buka dulu ya. Di dalam Quran surah Yunus ayat 100. Nah, saya bukakan dulu. Nih ya. Biar berdata, nanti dibilang kagak pakai data kita. Nih. Di ayat 100 ya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya, maka dan apa setiap manusia itu, apakah kamu menginginkan manusia itu beriman gitu ya, beriman keseluruhan? Kata Allah apa? Bisa illa bi idznillah, jika atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah ya, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ta'qilun gitu. Betul nggak saya terjemahinnya kayak gitu? Tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Betul ya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau gunakan akal. Kan kayak gitu ya. Sudah dibilang Allah gunakan akal ya. Akal itu adalah modal kamu. Makanya seseorang beriman itu ya lebih ya, seseorang beriman itu harus menggunakan akal. Dan para mu'alafun ya teman-teman ya, mu'alafun rata-rata menggunakan akal, bukan menggunakan iman dulu mereka. Ya contoh aja ya kawan-kawannya. Contoh kita membuka botol ya, membuka botol ya. Contoh kayak gini, kita membuka botol ya, ini tutup botol. Kita mau isi di sini ya, di sini gasnya. Maka yang kita buka apa? Tutupnya. Maka bukalah dulu akalnya. Kan kayak gitu. Bukan memaksakan masuk lewat sini, nggak bisa. Karena apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diperingatkan, kagak diperingatkan, mereka tidak akan mereka tetap tidak akan beriman gitu. Karena apa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa? Karena Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya ya, dan menutup juga penglihatannya tentang kebenaran itu. Dan bagi dia ajab yang sangat pedih gitu. Makanya gunakan akal, gunakan akal. Kita diberikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman semuanya. Jangan kita tidak memanfaatkan. Tidak ada yang tidak berguna dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak berguna, berguna semuanya teman-teman. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk akal kita, gitu ya. Gitu. Sekarang ya teman-teman semuanya, mari ya kita menutup sesi dengan Joseph. Tapi mungkin habis ini saya akan cari Kristen yang random gitu, karena saya juga belum ngantuk ya teman-teman, belum ngantuk karena diskusinya juga diminta 1 jam. Ya saya harap ya setelah mendengar penjelasan saya harap kawan kita Joseph bertobat lah gitu ya teman-teman ya, bertobat. Pintu taubat masih terbuka untuk dia gitu ya.
Ya, itu harapan saja ya. Terserah, kita hanya menyeru. Saya hanya menyeru. Fadzakir, hanya memperingatkan Yosef. Fadzakir, maka peringatkan, kata Allah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, ya, saya tidak berkuasa dengan Yosef. Terserah Yosef. Illa man tawalla wa kafar, jika Yosef berpaling setelah dari peringatan saya dan tetap menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka siap-siaplah Anda akan diazab Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Oke, silakan. Silakan dunia Ustaz. Yusuf tadi sempat bilang di akhir, katanya saya memang 1 jam saja bohong. Dia yang mau 1 jam, saya mau lebih. Alasannya katanya takut ngantuk. Sekarang bilang mau naikin Kristen random. Ini omongan saja nggak bisa dipegang loh. Teman-teman kan jadi saksi. Tadi dia bilang sendiri di awal, saya nggak bisa lama-lama katanya. Saya mau tidur, ngantuk, nggak bisa begadang, begini begono. Ternyata dia mau naikkan Kristen random. Beginilah kalau konsep takdir, Allah sudah mentakdirkan memang seorang Islam itu harus berbohong ya. Kesimpulan saya, konklusi saya jelas tegas. Dari tadi di awal saya menampilkan data-data, dalil-dalil terkait tentang kehendak, ketetapan yang tidak pernah dibantah oleh Yusuf PI, yaitu terkait tentang keselamatan. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14, Tuhan Allah dalam perjanjian lama berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Allah kami di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup kekal dan tidak akan binasa, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Sekalipun ia datang, yang katanya menurut Islam datangnya belakangan, dia tetap konsisten menunjukkan dialah awal dan akhir, alfa dan omega. Dialah Tuhan Allah yang sebelum atau pra-inkarnasi dia sudah eksis, yaitu kalamullah yang telah menyatakan seperti dalam Yeremia bahwa ketetapan Allah itu membawa rancangan damai sejahtera. Rancangan itu juga ditegaskan oleh para rasul bahwa inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak pernah Allah kami menghendaki manusia itu berdosa seperti dalam Islam. Hadis-hadisnya sudah jelas, ayat-ayatnya sudah jelas. Mau apa lagi? Apakah Ustadz Yusuf mau menyerukan saya untuk berbalik menyembah ilah yang menghendaki saya berdosa? Tentu big no. Bahkan, kalau seandainya teman-teman Islam mau jujur, tidak ada satupun dalil dalam Islam yang konsisten seperti yang Yusuf PI katakan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yesus, Anda percaya dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Kenapa? Karena di dalam kekristenan, kekudusan itu adalah satu hal penting dan utama yang harus dikejar sebagai pengikut Kristus. Dalam Alkitab tidak pernah ada satupun ayat yang menjerumuskan manusia. Bahkan semenjak semula, di dalam kitab Kejadian, jelas Allah menghendaki bahwa manusia itu selamat. Yang tidak suka dengan keselamatan adalah iblis. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes 8 oleh Tuhan Yesus, dialah bapa segala dusta, pembunbun manusia sejak semula. Dan ternyata kita tahu nama iblis itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Ternyata selain iblis ada biangnya. Siapa dia? Di dalam surah Al-A'raf, iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkanku, maka selain iblis ada biang iblis, yaitu Allah. Kemudian juga, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf PI, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali kontradiksi. Banyak sekali pertentangan ketika Ustadz Yusuf mengatakan bahwa dosa bisa dihindari. Sedangkan tadi saya sudah katakan di dalam surah At-Takwir ayat 29, kalau Ustadz Yusuf masih ingat, wa ma tasyauna illa ya ayyasha Allahu rabbul alamin, kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tetap
Kalau kata Warkop DKI, maju kena, mundur kena, artinya apa? Islam mau berkelit apapun, kamu mau berubah apapun, kalau tidak biiznillah, tidak akan terjadi. Juga kalau Ustaz Yusuf Fai'i tadi tidak lupa dengan surah Al-Insan ayat 30 tadi saya sudah mention, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakimah. Sama seperti surah At-Takwir ayat 29, Al-Insan ayat 30 juga menegaskan ulang, kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. Artinya apa? Tadi saya mention di awal sudah bilang Ustaz, saya peringatkan Ustaz mau bawa takdirmu beram takdirmu alam, tetap harus ada ujung-ujungnya. Sesuai dengan kehendak Allah harus ada izin Allah. Sebagai penutup teman-teman, saya bangga menjadi pengikut Kristus karena Kristus tidak pernah mengatakan kamu harus berdosa supaya saya datang. Tidak. Beda dengan Allah mereka, sesuai dengan dalil tadi. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih ya, Ustadz Yusuf sudah mau berdebat. Silahkan dilanjutkan dengan naikin Kristen yang awam. Kristen awam. Oh, dia Kristen pintar, teman-teman. Ya, maunya kayak gitu kan. Oke ya, siap ya. Selamat malam. Awam juga sih. Ngaku pintar, tapi cari-cari satu kosakata takdir aja kagak ada. ngaku pintar, nyari kosakata takdir aja satu gak ada. Ngaku pintar, lebih pintar dari Kristen yang lain. Aduh. Lanjut ya. Kagak usah yang Islam tarik permintaan naiknya. Saya nggak naikin Islam. Ya lanjut. Saya belum ngantuk. Tadi kan di awal katanya saya bohong nih. Ya, inilah takdir Allah ya. Berarti apa? Bisa saya ubah gitu. Takdir Allah ya mencatat jam 12 Yusuf berhenti live. Ya, saya ubah takdirnya. Ya, berhenti live nanti di jam berapa? Kan gitu. Apa ini? Kenapa sih? Virus kah? Aduh. Bunyi-bunyi. Oke. Bentar ya. Iklan dulu. Baik. Ya teman-teman semuanya, di jam 12 malam iklan ini ya. Teman-teman semuanya, saya beritahu kepada Anda ya, yayasan masih diurus oleh abang kita ya, Bang Imam Syafi'i SH gitu, untuk membangun yayasan gitu ya. Di tempat itulah kan nanti kita ada pendidikan Islamnya, terus juga di tempat itulah nanti kita membantu seluruh adik kita yang sekolah agama Islam. Kita akan mempunyai program membagikan mushaf Al-Quran gratis kepada adik-adik kita yang menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran di seluruh Indonesia. Makanya saya bikin yayasannya kayak gitu ya. Dan qadarullah, alhamdulillah ya teman-teman, ya kita tunggu dari pemerintah untuk mengesahkannya. Jika teman-teman mau andil dan beramal jariah ya untuk membagikan Al-Quran ke seluruh Indonesia, baik di ponpes manapun atau pembelajar Al-Quran ya teman-teman. Sementara saya memakai rekening pribadi ya, mohon maaf, tapi nggak pernah saya makan gitu ya, karena itu bukan uang saya, uang umat ya, uang umat. Jadi kalau Anda ingin ikut berpartisipasi, silakan Anda mengirimkan ke nomor rekening yang saya sematkan ini ya. Kalaunya mau confirm ya teman-teman, mau confirm nanti silahkan ke WhatsApp saya langsung gitu ya. Ibaratnya itu mau mengirimkan untuk orang tua ya, silahkan. Jadi ya teman-teman, kita masih berjalan programnya ya. Bulan ini belum ada penyaluran sih teman-teman. Ada satu di Kalimantan Tengah di masjid ada, cuma saya nggak ambil dokumentasinya. Terus bulan depan nanti di Aceh, nunggu legalitas dari yayasannya. Kata Bang Imam Syafi'i ya, bergerak setelah ada yayasan. Makanya kita masih mengumpulkan dananya untuk adik-adik kita ya yang ada di seluruh Indonesia untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa?
banyak tuh teman-teman yang WhatsApp saya yang di pelosok-pelosok kebanyakan. Banyak yang di pelosok-pelosok Indonesia mereka kekurangan Al-Quran gitu. Nah, sampai dipaksanya saya tuh ada WA-nya. Ya kata saya nanti gitu, nanti ya kita dananya ada, cuma kita tunggu yayasan dulu nanti baru kita salurkan. Oke. Kita naikin lagi yang lainnya. Itu banknya Bank BCA tadi ya. Kita naikin yang pertama. Pendeta mana? Saya ini pendeta. Saya pendeta. Pendeta Yusuf PI ini. Kenapa tuh? Halo. Iya, halo. Selamat malam. Malam, Cuk. Bang, Anda bisa nggak ambil pinjam dulu dengan keluarganya atau sahabat atau saudaranya kayak gitu? Akun yang bisa open cam. Nggak bisa. Aduh, syaratnya masalahnya open cam. Saya turunkan dulu ya. Oke. Ya, syarat utamanya harus open cam. Ini pendeta Yusuf PI ini. Pendekar tauhid ya. Iya, pendeta Yusuf PI, pendekar tauhid, iskariman au mutsyahidan. Kan kayak gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Oh tidak, Tat. Terus berjuang, Tat. Jangan ini kalau ada pembenci atau penghujat kayak gitu, Tat. Gak enak saya dengarnya, Tat. Makasih, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waluh jua jar. Waluh jua jar sidin. Tambahi lagi makan pepaci. Halo, selamat malam. Halo, malam, Pei. Iya, silakan open cam dulu. Silakan buka kamera dulu, Bang. Ini. Waduh. Ngerokok kena pelanggaran ngerokok. Karena gini, nanti kalau ada peringatan pelanggarannya Anda turun dulu, naik kembali gitu ya, nanti saya naikin. Karena merokok itu nggak boleh di TikTok. Oke. Anda dari Kristen? Dari Kristen. Ya. Bajunya mana, Bang? Engkau ngikutin Tuhan Anda. Kayak gimana? Aku ngikutin Tuhan Anda kagak pakai baju. Kan kenal, Bang. Naik lagi lah. Ya, saya hapus dulu, naik lagi ya. Kenapa? Betul ya teman-teman. Lah, kan dia Kristen, Tuhannya Yesus. Yesus kan digambarkan di tiang salib itu oleh Kristen nggak pakai baju tuh ya. Kan nggak menghina saya. Nggak menghina. Saya langsung belak-belakan aja gitu. Ya digambarkan oleh mereka sendiri, bukan oleh saya. Aneh juga. Mana tadi abangnya, Bang Juan? Pada ketawa teman-teman. Salahkah saya? Salah ngomong kah?
Aduh, ya Bang Juan, silakan open cam. Siap, open cam. Hah? Gitu dong Bang. Kira-kira Anda mau bertanya apa nih? Mengapa pada ngakak penonton? Pada ngetawain saya kenapa emang? Apa Bang? Temanya bagaimana nanti? Terserah Abang mau tanya apa, silahkan sesuai tema atau di luar tema boleh juga. Jadi salib rancangan bingung bagaimana ya? Salib perancangan bingung. Abang tahu Edis dengan bom-bom nggak dulu? Tahu. Edis dengan bom-bom tahu. Tahu. Nah, Bang, mereka ini apologet Kristennya yang sering live di TikTok kan gitu. Kata Edis Bang ya, penyalipan itu adalah rancangan iblis. Ini satu ya, pendapat Edis. Yang kedua, pendapat bom-bom, salib itu adalah rancangan Tuhan. Oke? Yang ketiga Bang, ada nambahin, salib itu rancangan manusia. Kira-kira mana yang betul? Makanya salib itu rancangan bingung, saya bilang. Rancangan bingung gitu. Rancangan bingung itu dari bagaimana itu? Kenapa rancangan bingung? Bingung saya Bang, mana yang betul di antara tiga itu? Rancangan Tuhan kah? Rancangan iblis kah? Rancangan manusia kah? Mana yang betul? Katanya buat penebusan dosa, tapi siapa yang ngerancangnya? Siapa yang rancangnya kayak gitu? Jadi kayak gitu. Jadi itu kan memang dari itunya. Dari apanya? Dari mana? Dari tadi? Iya, bukan dari tadi. Iya, dari mana? Kalau menurut apa display dengan Kalau saya sih melihat ya, kalau melihat catatan di kitab Anda itu sesuai dengan di kitab Anda rancangan iblis. Kenapa bisa bilang begitu? Ya karena tertulis di kitab Anda. Ada tertulis begitu di apa habisnya? Oh, kalau tertulis teks enggak. Coba gini, kita baca dulu secara kontekstual ya. Yohanes 13 nomor 2, Bang. Yohanes 13 nomor 2. Abang punya Alkitab enggak di situ? Ada. Coba silakan baca dulu. Ambil Alkitabnya. Terus display aja bicara. Abang malas, inilah Kristen pemalas buka kitabnya. Inilah Kristen malas buka kitabnya, udah nggak percaya lagi mereka dengan kitabnya sih ya. Makanya Pak imannya sendiri-sendiri aja sesuai selera gitu. Aduh malas baca kitabnya. Yang bukan terima kan PI. Jadi itu cuma terima apa semua apa yang dari Aduh. Kalau kita ya teman-teman Al-Quran baca tiap hari. Saya aja baca tiap hari teman-teman Al-Quran nih satu juz satu hari nih. Nah, udah kumal-kumal pula. Nah, saya baca kitab saya Bang, satu hari satu juz tuh. Kayak gimana? Masa Anda nggak mau baca kitab Anda? Saya bukakan aja dah ya, nggak apa-apa.
Mana sih ah? Bentar, Yohanes. Malayaki Yohanes nih. 13. Nomor 2. Nah, Bang. Bang, baca. Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, nih iblis telah merencanakannya. Membisikkan rencana dalam hati Yudas. Betul, dikatakan tadi salib bagaimana? Ya iya. Jadi awalnya penyalipan itu adalah rancangan dari iblis. Dalam awalnya seperti apa? Dia menggoda Yudas dulu sehingga Yudas berkhianat agar apa? Yesus disalibkan. Gitu. Enggak masuk di akal itu kayaknya itu. Lah, itu kitab Anda kok. Kitab Anda nggak masuk akal? Loh, itu kan rancangan BIA-nya itu. Loh, tertulis rancangan saya katanya. Aneh ya, masa kitabnya kagak masuk akal? Memutarbalikkan fakta. Itu tertulis, makanya saya minta Anda buka Alkitab Anda sendiri aja biar Anda percaya gitu. Heran saya. Kayak inilah teman-teman, saya malasnya kalau tunjukin pakai kamera HP gitu ya, dipikir mereka saya ngarang gitu. Makanya langsung saja kamu buka kitab kamu gitu. Inilah tabiatnya malas baca. Ada. Betul bang. Putar balik fakta bang. Ada lagi bang yang Anda sampaikan. Kristen di bawah udah nunggu tuh mau diskusi. Antri. Kristen yang di bawah itu abal-abal itu kagak jelas. Kristen aja kau bilang abal-abal juga. Iya, sama kayak si Joseph sok jago. Satu kata aja gak bisa ditunjukin. Aduh. Ngaku sok jago, ya. Mana. Silakan naik. Sabar. Lase. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Silakan dibuka kameranya. Enggak ini aku cuma nanya apa yang tanya karena iblis. Aduh, robot suaranya pecah, hancur banget suaranya. PP Nurul Huda. Bentar ya. Pondok Pesantren Nurul Huda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ini?
Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Kenapa bang? Ini pengen nanya nih gua. Nanya apa? Abang Islam Kristen bang? Kristen. Oh Kristen. Oh Kristen pakai salam ya. Dasar abang ini. Oke, apa yang mau ditanyain? Ini dari detailnya gua ini pengen masuk Islam nih. Siapa? Gua pengen masuk Islam. Anda di daerah mana? Tidak, Balai dan ini Ustaz. Di mana? Balai dan ini Ustaz. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Di situ ada masjid terdekat nggak bang? Ada. Ya, kalau ada Anda langsung datang ke masjid bang. Ini ada pengen ditanya ini. Ada pengen ditanya, baik silakan. Ini di dalam Alkitab tuh Yesus tuh dihinakan, tapi dalam Al-Quran tuh Yesus tuh dimuliakan. Betul. Betul bang. Bentar bang, nanti ada tuduhan. Duduk bang. Anda duduk, coba duduk, jangan baringan gitu. Bang, nanti dituduh pula bang, abang ini nyamar Muslim katanya. Enggak. Ini gue tuh udah lihat di Alkitab sampai di Al-Quran tuh beda tuh. Beda. Dari apa yang abang pelajari coba? Ini Alkitab, gue baca di Alkitab dari 1 sampai ke bab lain tuh ada perbanyak tuh yang dibedakan sementara Al-Quran tuh dari pertama sampai akhir tuh sama semua jawabannya. Iya, memang. Al-Quran abang belajar di mana bang? Anak Al-Quran usia 17 tahun tuh yang ngajarin. Anak abang ngajarin? Enggak. Teman yang ngajarin gitu. Di situ ngajarinnya terjemahan atau apanya gitu? Terjemahannya atau bacanya? Bacaan terjemahannya. Oh ya, alhamdulillah ada pembimbingnya berarti bang. Dari situ gue lihat Yesus tuh kalau macam di Alkitab tuh dihinakan, tapi kalau di Al-Quran tuh dimuliakan, diangkat gitu. Ya iya, Nabi Isa alaihi salam ya, atau Yesus ya bang ya, itu sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Beliau orang benar, beliau bukan anak haram gitu. Saya juga nggak sepakat kalau beliau disebut anak haram. Karena apa? Di dalam Al-Quran, Quran Surah Maryam ayat 30 sampai 36 gitu ya. Bang, suara abang kecil kata teman-teman. Terus mantul juga suara saya. Pakai apa bang? Itu kalau macam di kata teman gue sih, kalau macam tuh Isa alaihissalam. Ya. Halo. Ya, abang udah bulat gitu mau masuk Islam. Kayaknya gue sendiri, keluarga gue nggak mau. Dari keluarga nggak mau? Tapi gue mau sih. Iya. Kalau dari keluarga nggak mau itu udah pasti bang. Suara abang katanya kecil banget bang. Masa kecil? Tapi ini gue mau masuk sini bang. Iya, bang masuk terus. Tekanan keluarga sih. Tekanan keluarga agak berani ya. Kalau tekanan keluarga nanti bang ya, mungkin mereka ngerti sedikit-sedikit gitu nanti. Optimis aja kalau mau mualaf itu. Tapi gue juga punya guru agama juga sih yang Islam juga. Boleh belajar sedikit tanpa pengertian
si keluarga. Iya, boleh nanti abang sama gurunya itu untuk dituntun syahadat, boleh gitu. Gue udah tahu syahadat nih. Hah? Gue udah tahu syahadat. Udah tahu syahadat. Abang KTP-nya ada bang? Punya sih, tapi masih di kampung. Aduh, susah bang kalau mau mualaf tanpa KTP. Lebih baik langsung abang ini aja ya, langsung ke masjid terdekat gitu. Oke? Terus? Bilang aja sama pengurus masjidnya saya mau masuk Islam. Gitu. Tapi tanpa saya mengatakan keluarga gitu. Bang, agar memastikan Anda katanya Kristen, coba tuh di bawah katanya baca doa Bapa kami katanya. Bapak kami. Bapak kami di surga dituliskan namamu. Diteruskan kerjaanmu seperti yang di surga gitu. Temui DKM masjidnya ya bang ya. Itu Bang Mahyudin. Saya naikin sebentar ya. Nih sebentar. Saya naikin beliau sebentar. Bisa nggak diculik Bang Mahyudin ini? Gue tuh kamu nyat lagi itu soal Kristen itu udah lupa gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sama-sama Sulawesi Tengah nih. Nah, saya Sulteng kata abangnya. Sulteng mana dek? Saya kepala desa di Sulteng. Alhamdulillah. Adek Sulteng mana? Luk Banggai. Di mana? Luk Banggai. Luk Banggai. Luk Banggai. DM saya dek. Saya kirimkan uang tiket ke sini ya, ke daerah saya Parigi Motong. DM saya kirim rekening. Follow dulu beliau. Ya, follow saya ya, baru DM. Saya ajak ke kampungku sini. Saya di Parigi Motong, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Saya kepala desa di sini. Nah, beliau kepala desanya tuh. Alhamdulillah tuh. Saya bantu. Ada jalan ya, alhamdulillah ya ada jalan. Ya, follow saya deh. Udah di follow. Udah baik. Ya sama-sama Pak Mahyudin ya. Sehat selalu. Semoga Allah merahmati Anda sekeluarga. Amin. Bukan saya aja, Ustaz. Ya nanti saya ya, lagi. Baik. Yang kemarin ya. Baik. Ya. Bang, abang udah ini inbox Pak Mahyudin belum? Udah. Baik. Kalau gitu bicara di inbox gitu ya, boleh? Ya. Oke. Boleh. Oke, baik saya turunkan dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desanya langsung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada kepala desanya langsung yang ngurus. Mana lagi? Masya Allah, iya, temu udah rezeki Pak Kades ya, udah rezeki Pak Kades. Sabar. Kakak April. Panas sama saya. Kenapa ini abang naik? Kepencet tadi Tat. Oh ya udah turun dulu ya. Udah 2 kali tadi. Iya Tat. Halo, selamat malam. Wah, selamat malam bang. Malam Ustaz. Iya, Islam Kristen. Kristen.
Nah, mungkin kita bisa berdiskusi. Anda mau bertanya, silakan. Bang? Bang? Kenapa ini? Bang? Macet dah. Macet. Sampai jam berapa, teman-teman? Sampai jam berapa? 1:30 ya? 1:30, ngantuk saya. Ya, saya sebelum subuh harus bangun. Nah, mana sih teman-teman ini? Sebelum subuh harus bangun saya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu. Islam Kristen, Bu? Kristen. Oh, open cam dulu lah, silakan. Saya lagi udah baring ini, udah mau tidur. Kenapa nggak tidur aja, Bu? Besok naik ke tempat saya pada... Enggak, tadi lucu aja dengar bincang-bincangnya Yusuf dengan yang lain-lain. Pengen ikut nimbrung aja. Ikut nimbrung. Kira-kira ada yang Anda mau pertanyakan, Bu, sama saya? Enggak, malah saya mau malah balik nanya kamu. Kok kenapa judulnya Salib Rancangan Bingung? Kamu bingung? Iya. Salib Rancangan Bingung. Di kitab Anda ya ada kata Edis TV dari salib itu rancangan iblis gitu. Oke. Terus ada dari pendeta Bom. Pendeta itu mengatakan salib dari rancangan Tuhan. Oke. Terus ada dari pendebat Kristen ya, si Robert tuh yang orang Kupang tuh. Salib itu rancangan manusia. Jadi mana yang betul? Kalau menurut kamu kan orang berpendidikan yang tahu banget gitu tentang. Iya, kalau menurut saya nggak mau. Saya memakai Yohanes 13 nomor 2 aja. Salib itu rancangan iblis. Iya, emang iya. Betul kan? Berarti kamu kan sependapat dengan Edis kan? Iya, rancangan iblis. Ya udah. Terus? Kenapa kamu bingung lagi? Rancangan bingung. Karena ada yang mengatakan rancangan Tuhan. Oke, gini aja. Aku menanggapi masalah itu. Kamu bingung karena Bom bilang begini, si Anu bilang begini. Jadi aku berpendapat begini. Sebenarnya orang-orang yang mampu untuk menjawab itu adalah orang-orang berhikmat. Ya. Orang-orang berhikmat itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang pilihan gitu, yang bukan orang-orang asal-asalan. Ya, orang berhikmat itu. Jadi mungkin ya Bom manusia biasa, Edis juga manusia biasa, semua kamu juga manusia biasa. Cuman ketika Tuhan memberikan seseorang itu hikmat, disitulah Tuhan pakai dia untuk bisa menjelaskan itu. Jadi kalau kamu bikin itu sekarang topiknya di situ salib rancangan bingung, kamu itu menjatuhkan harga diri kamu. Padahal sebenarnya kamu itu orang intelek loh, orang pintar kamu. Sebenarnya kamu itu berhikmat. Cuman karena berarti kamu udah jadi nggak orang berhikmat lagi. Berarti botol dong kamu jadinya karena judulmu ini. Masa kamu jadi bingung? Kenapa harus bingung? Jadi satu lagi ya Yusuf ya. Saya melihat setiap room kalian itu, roomnya Nora, roomnya si Turuk, si Anipar ya, room tidak bermanfaat yang nggak ada mutunya gitu. Dalam arti begini, kalian itu selalu memaksakan diri
dengan akal pikiran kalian untuk menjelaskan ketuhanan Yesus. Kalian nggak tahu bahwa Yesus itu tidak bisa dipikirkan melalui akal pikiran manusia. Sampai gila pun kalian nggak akan dapat kalian, karena kalian tidak berhikmat. Udah? Nggak akan dapat, nggak akan ngerti kalian itu. Oke. Jadi itu aja, jangan kalian paksakan Udah? akal pikiran kalian. Saya tanggapi boleh, Bu? Menjelaskan itu. Oh, baik. Bu, kalau kagak masuk akal ngapain diimani, Bu? Ya. Itu satu dulu ya. Kalau Yesus itu kagak masuk akal ya, ngapain diimani? Buat apa akal Anda? Ya, itu dulu ya. Saya kan tidak bilang. Bentar Bu. Tadi saya dengarkan Anda. Ya, tolong dengarkan juga tanggapan saya. Tadi saya mendengarkan Anda gitu. Oke? Bu, sabar dulu ya. Dengarkan tanggapan saya dulu ya. Tadi saya mendengarkan tanggapan Anda. Tadi Anda kan berbicara panjang lebar, saya dengarkan gitu. Jadi tolong dulu Anda dengarkan saya dulu ya. Dengarkan saya dulu ya. Pertama gini ya, jangan tantrum Bu ya. Gini, itu mic-nya saya mute dulu ya, mic Ibu. Jadi gini Bu ya, Anda jangan tantrum ya. Kalau kata Anda tidak masuk akal itu Yesus ya, maka ngapain diimani? Ya, langsung kejang saja gitu, langsung panik gitu. Buat apa akal Anda gitu, kalau Yesus itu nggak masuk akal? Dijawab kayak gitu teman-teman, langsung kejang-kejang ibunya. Tuh lihat, nggak berhenti dia ngomong kan. Ini teman-teman, mungkin ada PT lagi kayak kemarin tuh diganti dengan suara Donald Bebek gitu ya. Gak mau berhenti dia ngomong tuh. Tahu itu harus. Kan baru sadar dia dibuka mic-nya. Makanya dengarkan dulu gitu ya, dengarkan dulu jawabannya, dengarkan dulu. Coba dengarkan dulu jawabannya ya. Tenang dulu ya, tenang dulu. Dengarkan dulu jawaban saya, jangan ngomong terus gitu. Oke? Bisa? Nggak sadar lagi tuh di mute mic-nya ya. Kemasukan apa entah dah. Ya lanjutlah, kalau mulutmu lebih lebar mulutmu dariku. Makanya makanya dengarkan jawaban orang. Tadi saya dengarkan Anda panjang-panjang, saya dengarkan gitu ya. Dengarkan tanggapan saya gitu. Itu namanya menghargai, pakai adab gitu ya. Pakai adab gitu. Makanya pertama gini tanggapan saya ya. Tanggapan saya, kalaunya tidak masuk akal, ngapain diimani? Karena apa? Saya katakan, aduh Tuhan, karena Tuhan memberi kita itu akal sehat Bu. Sabar. Dengarkan dulu. Aduh, kejang lagi. Apa teman-teman? Iya, heran saya. Ini maknya Edis kayak ini ya. Bu, kebanyakan makan pepaci, Bu. Kebanyakan makan pepaci. Mana ada aku bilang Yesus tidak masuk akal. Kebanyakan makan pepaci. Tuhanan Waluh dua pian tuh. Tidak bisa kau jangka. Kebanyakan makan pepaci, kagak mau gitu dengerin jawaban saya ya. Udah turun dulu ya Bu ya. Kebanyakan makan pepaci. Heran saya, kebanyakan makan pepaci. Nggak bisa diskusi rupanya. Tadi dari awalnya saya teman-teman dengerin dia kan kayak gitu. Nggak ada saya bantah gitu. Sudah kata saya. Setelah saya jawab baru beberapa patah kata gitu langsung tantrum. Kayak gimana? Aduh. Tuh nanti ada lagi tuh PT-nya tuh ya. PT-nya pakai Donald Bebek pula. Kayak PT saya yang kemarin tuh. Lihat PT saya tuh ada ngomong. Wah.
Bikin bang ya, pakai Donald bebek tuh lagi bagus tuh. Aduh, kebanyakan makan pepaci ya kayak itu. Satu lagi ya teman-teman ya, boleh ya? Ngantuk saya rupanya. Ngantuk. Satu lagi lah ya, ngantuk saya. Baik. Mana nih? Yang Kristen mana sih? Silakan naik. Nah, apa ini? 2. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam bang. Islam Kristen bang. Bang? Iya. Islam atau Kristen? Katolik. Oh Katolik. Open cam dulu lah bang. Bentar ya. Aduh, ibu-ibu kebanyakan makan pepaci itu. Langsung tantrum, kena mentalnya. Makan pepacinya itu sampai kenyang rupanya itu ya. Bang, Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Pepaci itu apa katanya? Baik, saya kasih tahu. Pepaci itu bling. Pepaci itu bahasa Banjar ya. Yang bahasa Indonesianya bling. Pepaci. Iya bang, silakan. Yang mau ditanyakan, yang terkait di perdebatan tadi ya, yang saya simak ya. Ya, silakan. Yang pertama itu terkait dengan salah satunya itu ini bang, apa? Kan di Islam itu kan di dalam suratnya itu kan semakin bertanya itu menyesatkan. Semakin bertanya menyesatkan. Itu ayat mana? Ayat mana? Hah? Saya kurang ini juga. Cuman saya tadi ada mendengarkan kutipan saat debat itu ya, debat antara Bang Yusuf dengan Bang Joseph. Nah di situ saya itu kan melihat dalam ayat itu ada semakin bertanya itu tadi semakin menyesatkan. Tapi di dalam pepatah itu malu bertanya sesat di jalan. Kalau yang di dalam Alkitab itu semakin kita bertanya semakin kita dimudahkan. Itu menurut pendapat Ustadz gimana? Baik. Nggak ada di Al-Quran itu semakin bertanya semakin sesat, nggak ada. Al-Quran menyuruh kayak gini bang ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu dalam bidangnya. Kayak gitu. Itu kata Quran, bertanyalah kamu kalau kamu tidak tahu, nanyanya sama orang yang ahli di bidangnya. Kalau kau sakit gigi, tanyanya ke dokter, bukan ke tukang bakso, gitu. Tuh ya bang ya, kata Quran. Itu kata Quran tuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuh.
Bukannya semakin bertanya semakin sesat, semakin bertanya semakin pinter kita. Al-Quran aja nyuruh bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tuh. Nanya yang ada manfaatnya, jangan nanyanya yang kagak ada manfaatnya. Gitu, ada pertanyaan yang bermanfaat, ada pertanyaan yang tidak bermanfaat. Coba, kata Anda, tadi di Kristen, kalaunya di Kristen, semakin kita bertanya, semakin dimudahkan. Sekarang saya mau bertanya, boleh? Boleh? Oke. Salib itu rancangan iblis atau rancangan Tuhan? Suaranya mana? Bang, suaranya? Suaranya nggak ada. Lah, kok nggak ada suaranya? Ya. Udah ada kah? Nah, dah. Pertanyaan tadi itu, Bang Yusuf, salib itu rancangan menurut pandangan saya ya. Itu rancangannya itu kan, kalau yang namanya salib itu kan udah ada di zaman Romawi kuno ya. Saya itu memang udah ada di zaman sebelum manusia awal manusia ada, zaman Nabi. Kalau zaman Nabi Adam itu kan awal mula manusia. Itu zaman Nabi Adam apa hubungannya dengan salib, Bang? Apa hubungannya zaman Nabi Adam dengan salib? Hah? Yang saya tanya, salib itu rancangan iblis atau rancangan Tuhan? Kalau salib itu rancangan, kalau menurut saya itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Anda sering baca kitab Anda nggak? Ada. Ada di situ kitab Anda? Nggak ada. Nggak ada. Di kampung. Ada. Salib itu rancangan iblis. Rancangan bingung. Satu bilang iblis, rancangan iblis. Habis itu yang satu rancangan bingung. Ya, rancangan Allah katanya. Yang mana yang betul? Terkait hal seperti itu ya, mungkin setiap manusia itu kan yang namanya logika ya, pikiran setiap manusia itu kan kita nggak bisa tahu itu arahnya kemana. Loh, karena itu ada rancangan, memang udah kok beragama sesuai pemikiran sendiri sih Kristen ini ya. Beragama sesuai pemikiran sendiri gitu, kemana-mana terserah dia aja gitu ya. Belajarlah Bang ya, belajar lagi ya, biar nggak bingung gitu. Ada lagi Bang? Mungkin itu saja ya saya tanyakan. Oke, baik. Tidurlah Bang ya, saya gantikan dulu ya dengan Kristen yang lainnya. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Iya, selamat malam. Iya, awam dia itu. Orang awam. Kenapa lagi abang ini naik? Kenapa Bang? Bang. Gue mau diundang Bang. Kenapa lagi Bang? Hah? Diundang gue. Diundang apa? Itu sama Ustadz Wahyudi. Oh iya, sama beliau. Gue diundang lagi. Udah ambil kontak tadi.
Mana beliau? Disuruh beliau. Coba kontak beliau dulu. Saya nggak punya kontaknya. Kenapa emang? Gue tadi yang mau masuk Islam. Iya, mana bapaknya? Pak Kadesnya mana? Tadi dia disuruh diambil kontak gua. Besok baru dia telepon. Oh, besok baru dia telepon. Ya udah ditunggu dulu. Enggak, gua mau kasih kabarin sama Ustadz sih. Saya udah follow Anda juga nih. Tapi nggak apa-apa nih ya. Hah? Nggak apa-apa kalau gua masuk Islam itu ya. Oh, aman, gak apa-apa bang. Apalagi kades Anda yang ini yang jamin gitu. Mana benar itu ya? Pak Mahyudin ya. Oke bang ya. Oke ya. Tapi ini gue punya istri nih. Biar agama. Gini aja bang, nanti bicarakan sama kadesnya ya. Makanya gue masuk Islam. Oke siap bang. Ya bicarakan sama kadesnya. Terus nanti kalau kadesnya bingung, tanya saya di WhatsApp ya. Oke? Tunggu ntar bang. Apa gimana? Abang live itu gue nonton terus. Iya, abang saya live. Anda nonton terus. Kira-kira apa yang Anda pikirkan gitu? Mau minta masukan gitu. Soal masukan apa? Ya silakan apa? Perdalamkan Islamnya gitu. Iya, memperdalam Islam. Gini bang, ya kita masuk agama Islam itu ya masuk agama Islam itu seperti lahir yang baru gitu. Maksudnya apa? Waktu kita dilahirkan ibu kita nggak kenal keluarga kita nggak tahu harta kita, kan kayak gitu. Artinya direset ulang gitu bang. Ya kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah Anda, keluarga Anda ya bisa diselesaikan nanti sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah, jadi dalilnya untuk masuk agama Islam pun ada. Terus disuruh bertobat itu ada juga bang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah tuh, hai orang-orang beriman, kata Allah, bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunimu di masa yang lalu, menutup kesalahanmu yang di masa lalu, dan memberikan kamu jannahnya, surganya. Amin ya rabbal alamin gitu. Jadi untuk masalah keluarga bang, untuk masalah istri ya nanti sedikit demi sedikit gitu ya, bicarakan sama kadesnya. Ya istrinya gimana? Udah tidur. Ini bang ada mau gue tanyain. Itu kalau ikatul maut apa ya artinya itu? Apa? Ikatul maut. Ikatul maut. Ikatul maut. Ikatul maut gitu. Apa itu ikatul maut? Sakaratul maut kali. Kayaknya itu dia. Sakaratul maut itu ditariknya ruh kita dari jasad. Abang pasti merasakan, saya pun juga. Saya ini tinggal nunggu aja ini ya, nunggu aja, nggak tahu tahun berapa nanti. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala gitu bang, menjelang aja sakaratul maut namanya. Enggak, itu gue cari yang apa itu, yang bahasa Arabnya itu yang tiga ikatul maut itu ya, maksudnya itu sakaratul maut, cuma yang ngajinya gitu. Oh Iqra itu nanti dibimbing, Anda dibimbing oleh kades Anda itu nanti sedikit demi sedikit bang. Segitu. Nanti akan diberikan pendidikan Islam kepada Anda gitu, gak apa-apa. Sakaratul maut itu apa ya?
yang langsung mati. Iya, sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah proses saat ditariknya ruh dari jasad kita, mau mati gitu, mau meninggal. Nah, seperti Nabi Muhammad tuh ditarik sama Israel. Gimana? Itu gue kan nonton alur ceritanya Nabi Muhammad tuh ditarik ruhnya sama. Iya, ditarik ruhnya malaikat Israel gitu. Gitu bang, itu namanya sakaratul maut. Sakit. Ya itu tergantung amalan kita bang. Ya tergantung amalan kita. Apakah kita orang yang baik? Ya kalau yang baik insya Allah nggak sakit gitu. Tapi kalau kita penjahat, waduh ngeri. Apalagi kafir ngeri gitu. Aduh. Ini kan banyak tuh yang kayak sesuai agama kita masing-masing tuh banyak tuh. Terus kenapa lebih percaya agama-agama lain daripada Islam? Maksudnya gimana bang? Itu macam Kristen tuh, macam saya kayak ini tuh Kristen. Kenapa lebih percaya Kristen daripada Islam? Bang, ya andaikan ini perhatikan ya bang, pakai bahasa Indonesia nih. Saya udah sering ucapkan ya bang ya, saya ini dilahirkan Islam, oke? Dari kecil saya dilahirkan Islam. Memang orang tua saya menyekolahkan saya di pendidikan Islam gitu, oke? Nah setelah besar saya belajar perbandingan agama. Belajar ada Hindu yang saya pelajari, terus juga ada Kristen dan Katolik. Lalu kenapa saya masih Islam? Karena bang ya, tidak ada yang benar selain agama Islam. Andaikan gini bang ya, andaikan ada yang benar selain agama Islam, maka saya lebih duluan murtad ya, lebih duluan keluar agama Islam daripada yang 10.000 menonton ini. Kalau ada yang benar di luar agama Islam, maka saya yang duluan yang keluar dari Islam. Tapi faktanya apa? Saya masih Islam hari ini bang. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang benar, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini dari komen-komen nanti kan gue ada baca tadi. Mualaf tuh sama cerdas. Ini gue kan belum mualaf ini, tapi gue gue baru belajar ini ya. Ini gue mau tanya Ustadz nih. Artinya zalikal kita bula roida fi udalil mustaqim itu apa tuh? Abang mau diajari sedikit oleh guru abang tadi ya, yang Ustadz pembimbing itu ya. Udah tadi. Oh ya. Abang nanti syahadatnya sama kades yang tadi ya nanti. Syahadatnya udah tahu nih, udah hafal nih dari dulu. Iya, maksudnya abang mau ucapkan syahadat itu nanti sama kades itu nanti. Itu tadi yang ayat gue tadi baca itu udah dari dulu gua hafalin tuh. Iya, bentar bang. Saya mau tanya ya, abang nanti mengucapkan kalimat syahadat masuk Islamnya sama kades tadi, Pak Mahyudin tadi. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana Pak? Ya ini anak bingung. Saya sudah hubungi dia tadi bang. Jadi maksud saya nanti besok saya telepon. Saya kan jauh daerah ini bang. Dia Luwuk, bagian Luwuk sana. Saya daerah Parigi Motong sekitar 500 kilo. Jadi maksud saya besok telepon beliau.
Andai pun dia tiada pekerjaan, saya ajak ke sini. Suami istri, saya kasih pekerjaan, terus saya bimbing dia. Makanya tadi saya sudah DM tadi, sudah minta WA-nya, besok saya telepon Adinda. Jadi Dek boleh rekam nih Dek, besok saya telepon. Cuman tadi keluhannya kamu takut sama bapakmu, makanya besok mau ke gereja karena masih takut sama orang tua. Jadi insya Allah besok Adinda saya telepon, saya arahkan seperti apa. Kalau mau ke sini ke daerahku sini Parigi Motong, nanti saya biayain sekaligus saya kasih kegiatan pekerjaan. Makanya tadi adik saya tanya biasa kerja sawah, biasa kerja kebun. Biasa ya udah besok saya teleponnya. Cuman saya bilang sering-seringlah nonton live-nya Pak Yusuf, Bang Yusuf, biar kamu bertambah ilmumu ya. Gitu. Jadi besok aja saya telepon dia, Bang. Gitu. Kami jauhan, Bang, sekitar 400 kiloan ya kalau nggak salah. Daerah Lubuk sana. Oh, 6 jam lebih berarti ya jaraknya. Ya sekitar itu. Makanya saya bilang besok aja saya telepon. Kalau nggak ada data saya kirimin data. Seperti apa kan saya mau ambil dulu sampelnya seperti apakah serius atau gimana. Kalaupun nggak ada kegiatannya di sana sudah saya ajak ke sini aja gitu. Nggak apa-apa Bang. Ya. Abang siapa namanya ini? Kipli. Iya Kifli. Itu seperti saya DM tadi Kifli, sudah saya kasih nomor WA kan. Besok saya telepon Adinda ya. Itu jadi sering-seringlah nonton sama Bang Yusuf punya live biar bertambah ilmu. Lagian saya juga bukan ustadz gitu. Itu oke, Bang Kifli. Ya. Hubungi beliau untuk masalah keamanan. Gak usah takut Bang. Jangan pernah takut jika kamu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolong kamu. Intan surullah gitu ya. Gitu. Sabar dan kamu jangan takut gitu. Aman. Bawa ajak anak istrinya gitu. Kegiatan ada kata Pak Kades di situ. Jangan takut kehilangan apapun. Makanya tadi Kifli saya tanya berapa anak? 1. Kayaknya takut sama istri tadi ya dengan orang tua ya. Sudah besok kita komunikasi lewat WA, telepon. Saya carikan solusi. Kalau mau ke sini nanti sekaligus saya kasih pekerjaan juga kegiatan toh. Bang Zuma Makassar dia jauh. Jauh ya. Ini Sulawesi Tengah ini. Ya. Jadi gitu Kifli, tahu ini anak kosong nih anak ini mau sekali belajar. Cuma belum bisa jam segini sudah susah saya nelpon, nanti besok saja belak-belakan sama beliau Ustaz. Gimana Bang Kifli ditunggu besok ya. Kalau masalah Islam apa yang Anda mau tanyakan tadi? Tuan Farid ingin memperdalam. Oh ingin memperdalam, boleh nanti bertanya. Nanti saya akan ini ya WhatsApp gitu. WhatsApp akan saya sematkan nanti di live streaming ini gitu. Ya, Anda bisa hubungi saya juga. Pak Ustadz juga. Ya sama Pak Mahyudin juga ada. Kayaknya beliau ada nomor saya. Ya, gitu. Ada. Karena udah berteman saya. Gitu. Ya. Ya, nanti sharing ya. Kalau mau tanya apapun video call boleh, oke? Ya. Oke Kifli, kita sama-sama turun dulu ya Kifli ya. Ada banyak dulu ya. Mau naik lagi. Oke, makasih Bang. Makasih Pak Kades ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada aku chat Ustaz Yusuf di pesan. Aku di pesan. Aku ada kirim pesan tuh. Oh nanti saya buka habis ini DM-nya ya. Ya nanti aku kirim nomor aku ya. Ya boleh. Oke sip. Oke ya. Makasih ya Bang. Sama-sama. Jangan takut Bang ya. Ya insya Allah akan saya bimbingnya. Insya Allah. Oke. Semoga Allah mudahkan ya.
Ya itulah ya. Tuh lihat kadesnya bagus ya, orang-orang yang bijaksana dalam jabatannya ya, padahal beliau menjabat tuh ya, tapi bagus gitu beliau menjabat, bagus, Islami beliau menjabat, top lah buat Pak Mahyudin tadi ya. Untuk bimbingan nanti insya Allah ya, dia akan saya bimbing juga melalui WhatsApp. Nanti saya minta sama Pak Mahyudin mungkin disekolahkan di dalam pendidikan Islamnya sampai sambil bekerja gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin kita akan menyambung besok hari ya. Besok hari karena saya udah ngantuk. Iya, ngantuk di tempat saya udah 1:30 malam, teman-teman. Sudah 1:30 malam gitu. Syukran jazakillah ya teh ya. Sudah malam gitu. Ya alhamdulillah ya teman-teman, karena live streaming saya banyak yang mualaf gitu ya. Alhamdulillah ya Allah ya, idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan kayak gitu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya teman-teman, lanjut besok. Saya perlu istirahat juga, nanti rusak lah. Saya ini manusia teman-teman ya, manusia bukan robot yang ada capeknya juga. Oke, ayo rehat tapi kita ini rehat bentar ya, rehat bersama, kita doa bersama dulu. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih ya kepada Anda yang memberi gift yang Anda gunakan itu akan saya gunakan, gift yang Anda berikan akan saya gunakan untuk menunjang dakwah dan ibadah. Terima kasih kepada para pemberi gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih kepada para ahlu sedekah yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memberikan mushaf gratis kepada para hafiz Quran, TPQ, maupun pembelajar Al-Quran di seluruh Indonesia. Jika Anda ingin ikut andil dan berpartisipasi, langsung saja ya teman-teman semuanya, Anda menghubungi saya di WhatsApp yang saya sematkan ini ya. Ini adalah WhatsApp umum, WhatsApp umum itu ya. Nanti kalau udah jadi juga yayasan kita akan memakai yayasan semuanya ya, apapun akan ditampung oleh yayasan. Terima kasih para ahlu sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencatat amal Anda sebagai amal yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita menutup dan beristirahat, mari kita berdoa bersama dulu dan tolong diaminkan gitu ya. Mungkin ada para ustadz atau asatidz ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini kita diberikan petunjuk. Terus kita besok bangun pagi hari dicukupkan rezeki untuk kita, dan kita diselamatkan dalam beragama, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan halal, dan juga ya teman-teman semuanya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kita hidup, sakaratul maut, dan setelah di barzah. Dan kita juga berdoa semoga kita ditutup dengan iman, ditutup dengan Islam, dan ditutup dengan husnul khatimah, dan selamat dunia serta akhirat gitu ya. Maka dari itu saya pimpin doanya. Mungkin ada kiai di bawah yang nonton ya, atau juga ustadz yang nonton, tolong diaminkan. Semoga doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya ya. Terus juga yang di YouTube, saya izin pamit yang di YouTube ya, mari aminkan, kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم يا غني يا
حميد مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya, sudah berakhir live kita. Insyaallah besok ba'da Isya kita akan kembali bertemu ya. Salam untuk Anda semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di live streaming ini, ataupun penyampaian saya yang kurang, ataupun kosakata yang menyinggung hati, mohon dimaafkan. Saya Yusuf PI ya, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Dimanapun Anda berada, salam untuk Anda dan keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati Anda sekeluarga, memberikan kesehatan sekeluarga, dan memberikan kelancaran rezeki bagi yang menonton di tempat saya ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah doa saya untuk Anda semuanya dan untuk diri saya. Barakallahu fikum. Al-afu minni. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.